وسلم وبارك وكرم وأنعم على نبينا ورسولنا وشفيعنا مولانا محمد وعلى آله وأصحابه ومن سار على نهجه واستنى بسنته إلى يوم الدين. أما بعد، اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما وأصلح لنا شؤوننا كلها ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين. آمين يا الله يا رب العالمين. Alhamdulillah wa syukurillah. Apa kabar semuanya? Jemaah. Alhamdulillah. Aqulu lakum taqabbalallahu minna wa minkum salihal a'mal minal 'abidin wal faizin kullu 'amin wa antum bi khair. Saya pribadi mengucapkan taqabbalallahu minna wa minkum, semoga Allah Subhanahu wa taala menerima seluruh amal ibadah kita selama 1 bulan penuh di bulan yang Allah muliakan, bulan Ramadan. Allah jadikan kita hamba-hamba yang mukhlasin, muttaqin, orang-orang yang ditarbiyah oleh Allah Subhanahu wa taala menjadi orang-orang yang ikhlas, orang-orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Kiranya apabila ada sikap tutur kata yang kurang berkenan selama muamalah dengan seluruh jamaah, mohon dibukakan pintu maaf yang sebesar-besarnya. Semoga Allah Subhanahu wa taala berikan kita sehat walafiat, diberikan umur panjang untuk bertemu kembali dengan bulan yang Allah muliakan, bulan Ramadan. Amin. Ya Allah ya Rabbal alamin. Bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala di pagi hari ini kembali kita dipertemukan oleh Allah Subhanahu wa taala di majelis terbaik, majelis yang Allah muliakan. Siapapun yang hadir di majelis ilmu akan disebut nama-nama mereka oleh Allah Subhanahu wa taala di hadapan malaikat-malaikatnya, dan kita akan diliputi oleh rahmat Allah Subhanahu wa taala. Dan selepas majelis ini kita keluar dari rumah Allah, kembali ke rumah kita masing-masing. Insyaallah dosa-dosa kita diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Selawat dan salam kita sampaikan kepada Rasul mulia sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarga beliau, sahabat-sahabatnya yang telah berjuang, yang telah berkorban untuk agama Allah Subhanahu wa taala. Kita dapat menikmati nikmatnya iman Islam, menikmati syariat Allah. Semua itu atas berkat perjuangan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jazallahu khairan ma jaza'a ala ummatihi. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan balasan terbaik untuk Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam dan orang-orang yang bersama Nabi, keluarga beliau, sahabat-sahabat beliau. Tentunya kita selalu berharap, berdoa kepada Allah semoga dengan kita berselawat salam kepada Nabi, Allah izinkan Rasul dan Allah redai kita semua kelak mendapatkan syafaat daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan jemaah sekalian Allah muliakan, kita akan membahas pagi hari ini bab tentang keutamaan ilmu yang termaktub di dalam kitab Riyadhus Shalihin sebagai kitab panduan kajian kita. Di dalam kitab ini Imam An-Nawawi rahmatullah alaihi mencantumkan babun fadlul ilmi
ta'alluman wa ta'liman lillah. Bab tentang keutamaan ilmu, keutamaan mempelajarinya dan keutamaan mengajarkannya lillahi ta'ala, karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi bab hari ini adalah bab kaitannya dengan ilmu. Apa yang kita lakukan di majelis ini, tentunya kita hadir duduk bersama, niatnya talabul ilm, sama-sama untuk meningkatkan pemahaman kita tentang ilmu Allah Subhanahu wa ta'ala. Di dalam bab ini Imam Nawawi rahmatullah alaihi mencantumkan dalil ayat Al-Qur'anul Karim surat Taha ayat 114. Surat Taha 114. Allah Subhanahu wa ta'ala memerintahkan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam agar beliau Rasul senantiasa meminta kepada Allah agar Allah anugerahkan ilmu. Satu ilmu diberikan oleh Allah, kemudian jangan merasa puas dengan satu ilmu tersebut. Mintalah kepada Allah agar Allah tambahkan ilmu berikutnya. Ini perintah Allah kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan ada kaidah fikih yang mengatakan amrun lin nabi amrun li ummatihi illa dalla alaihi dalilun yukhassisuhu ala nabi sallallahu alaihi wasallam. Apabila ada perintah di dalam Al-Quran kepada Nabi, maka perintah itu juga tertuju kepada umatnya, kecuali ada keterangan dari ayat Al-Quranul Karim atau hadis Nabi SAW yang mana perintah tersebut khusus kepada Nabi, barulah kemudian tidak diperintahkan kepada umat. Selama tidak ada dalil yang menjelaskan tentang kekhususan kepada Nabi, maka perintah tersebut juga untuk umat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, di dalam surat Taha ayat 114 ini berarti perintah kepada Nabi juga perintah kepada umat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Apa itu? Perintah untuk berdoa agar Allah berikan ilmu. Nanti bisa dicek. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, wa qur rabbi zidni ilma. Wa qul, dan berdoalah dan katakanlah dan memintalah wahai Muhammad, Rabbi, ya Allah Tuhanku, zidni ilma, tambahkan untukku akan ilmu. Dari ayat ini kemudian dijelaskan dalam syarah kitab Riyadhus Shalihin ini, hanya satu perintah Allah Subhanahu wa ta'ala kepada Nabi agar Nabi senantiasa minta tambahan, dilebihkan oleh Allah, yaitu ilmu. Ya Allah, tambahkan ilmu di dalam Al-Quran. Nah, kalau kita jamaah sekalian Allah Subhanahu wa ta'ala, kalau kita minta tambahan, biasanya minta tambahan apa? Tambahan apa? Tambahan umur,
Ya Allah, tambahkan umur. Satu. Apalagi? Rezeki. Tadi saya sebut pertama itu. Ya Allah, tambahkan rezeki. Apalagi? Ya Allah, tambahkan anak. Nambah anak keturunan. Kalau didengar sama bininya, ya Allah, tambahkan anak ini. Kita udah tua. Maksudnya bukan dari kamu. Kita tambah rezeki, tambah anak, tambah umur, tambah apa lagi? Istri. Ada yang berani? Berdoa ya Allah tambahkan istri. Kalau Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam diperintahkan oleh Allah minta ditambahkan ilmu. Coba sekarang doa kita jujur deh. Setiap kita berdoa itu, setiap berdoa ya, sholat 5 waktu sehari semalam, subuh, sholat maghrib, isya, kita kan doa, betul nggak? Pernahkah dalam doa itu ya Allah tambahkan ilmu dulu, jujur? Jarang kita, betul nggak? Iya, jarang. Kalau tambahkan rezeki, yakin. Tanpa diminta, tanpa disuruh, ya Allah tambahkan rezeki. Baik menggunakan bahasa Arab, menggunakan bahasa sendiri. Boleh tidak? Boleh, nggak ada larangan. Dengan Allah berikan kita harta, rezeki, kita menunaikan kewajiban kita. Boleh kita tambahkan rezeki yang ada yang berkah. Namun jangan lupakan ini perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala, perintahnya kepada Nabi. Tidaklah Allah perintahkan kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam melainkan itu sesuatu yang paling baik untuk kita minta, paling baik kita minta. Terkadang inilah yang penyebabnya karena juga faktor ilmu. Kenapa kita tidak selalu minta kepada Allah tambahkan ilmu? Meminta perkara-perkara yang lain itu lebih prioritas kita minta. Ya masalahnya masalah ilmu. Karena kurangnya kita memahami keutamaan apa yang kita minta kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semua doa itu baik selama tidak meminta yang buruk, tidak meminta yang haram, tidak meminta memutus hubungan silaturahim, semua yang baik. Tapi kebaikan itu ada tingkatan-tingkatannya. Keutamaan sesuatu, satu amalan memiliki keutamaan yang lebih dibandingkan dengan amal yang lain. Satu doa memiliki keutamaan dibandingkan doa yang lain. Makanya di majelis ini selalu setiap saya membuka majelis, selalu yang diminta adalah minta ditambahkan ilmu. Allahumma alimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana wa zidna ilma. Itu selalu saya buka majelis kajian. Wa zidna ilma, tambahkan ilmu ya Allah. Hadir di majelis ya, diberikan ketakwaan, diberikan tambahan ilmu oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ilmu bila dipandang dari sudut kewajiban untuk mempelajari ilmu dibagi menjadi dua. Kewajiban untuk mempelajari dibagi menjadi dua. Pertama, ada ilmu yang wajib ain atau fardu ain untuk kita pelajari. Yang kedua, fardu kifayah. Itu disebut oleh ulama dengan
kifai, fardu kifayah. Apabila orang lain sudah memahami ilmu itu, maka gugur kewajiban kita untuk memahaminya. Ini terminologi tentang makna fardu kifayah. Jadi kewajiban dalam memahami ilmu yang kaitan dengan syariat Allah itu dibagi menjadi dua, fardu ain, fardu kifayah. Mana fardu ain? Ilmu yang wajib harus kita pelajari. Disebutkan oleh para ulama, ilmu yang terkait dengan akidah, terkait dengan keimanan, itu fardu ain itu. Sekarang kalau kita tanya berapa rukun daripada iman yang disebutkan oleh Nabi dalam hadisnya, kalau kita adakan cerdas cermat umpamanya, berapa rukun iman? Angkat tangan 10. Nah, benar nggak 10? Nah, ini orang sudah melalaikan fardu ain. Berapa rukun Islam? 7. Betul nggak 7? Ah, ini orang sudah melalaikan fardu ain. Rukun iman ada 6, rukun Islam ada 5. Wajib kita pahami. Ya. Karena disebut dengan rukun itu penyangga, tiang sebuah agama. Kalau salah satunya nggak ada rukun, wajib kita pahami. Dalam mengamalkannya ada yang wajib seperti rukun Islam, wajib tanpa tawar-menawar. Sholat apapun alasannya wajib. Dalam keadaan sakit wajib sholat. Dalam keadaan musafir wajib sholat. Hanya saja nanti ada rukhsahnya. Ibadah haji disyaratkan istiqamah, kemampuan. Jadi rukun iman, rukun Islam yang kaitannya dengan akidah disebutkan oleh para ulama, ini dimasukkan ke golongan fardu ain. Ya, beriman kepada Allah, beriman kepada malaikatnya, rasulnya, rukun iman yang 6. Kemudian terkait dengan taharah. Apa itu taharah? Bersuci. Ini juga fardhu ain. Makanya kalau kita belajar kitab fikih, selalu dicantumkan oleh para ulama bab pembuka, bab pertama dalam kitab fikih diletakkan bab taharah. Bab apa? Bersuci, bab taharah. Kenapa? Karena ini memang suatu yang sangat penting, urgen. Orang ngaji dari bab taharah terus ke atas nanti sampai babul jihad. Ada orang yang istiqomah dari bab taharah, dia mulai ngaji, belajar, baik mungkin formal ataupun non formal belajar. Ada yang sampai pertengahan berhenti, belum sampai ke bab tentang ruqyah, bab tentang jihad. Tapi bab taharah karena di bab pertama dipastikan ikut ngaji. Ya, berapa banyak majelis taklim yang pertama anggotanya itu ratusan, ya kan? Kalau udah setahun tinggal berapa? Puluhan. Ya. Makanya kemudian bab taharah diletakkan di bab pertama. Karena semua orang harus mempelajarinya. Bab taharah bersuci dari hadas.
syarat untuk melaksanakan sholat harus dalam keadaan taharah, dalam keadaan suci. Memahami yang membatalkan sholat, yang membatalkan wudu, yang mewajibkan mandi, ya. Sesuatu yang keluar dari kemaluan wajib mandi dan tidak wajib mandi, mana yang suci dan mana yang najis, itu wajib dan memahami. Wajib. Dan itu diletakkan di babak awal. Saya ada majelis setiap 1 bulan sekali, itu majelis. Kita ini khusus umat ibu di majelis. Ini saya setiap bulan itu bahas kitab Matan Gaya wa Taqrib, itu kitab karangan mazhab Syafi'i, kecil. Diletakkan bab taharah, kemudian al-miyah, tentang air yang digunakan untuk bersuci, kemudian terkait dengan an-najasat, perkara-perkara yang dikategorikan najis. Ini semua kaitannya dengan taharah. Ini perkara-perkara yang disebutkan oleh para ulama fardhu ain, kita mempelajarinya. Karena kalau nggak benar ini berdampak kepada tidak sah, tidak benar ibadah. Masa ada orang yang nggak paham tentang wudu, ya kan? Berapa anggota tubuh yang wajib untuk kita basuh dalam wudu, dia nggak paham. Padahal dalam Al-Quran disebut, dalam hadis disebut, ada berapa? Ada 13 gitu. Ya, ada 4 rukun wudu, ada 6 tambah niat dengan tertib dengan 4 anggota tubuh sempurna. Niat membasuh wajah, membasuh tangan, sebagai kepala, kaki, tertib. Nah, itu kan kaitannya dengan taharah. Apa yang membatalkan wudu? Masa nggak paham yang membatalkan wudu? Ya. Keluar angin, dia nggak tahu. Oh, batal wudu kita ini, batal. Mohon maaf, masa tentu nggak tahu membatalkan wudu. Nah, jadi disebut dengan ilmu yang fardu ain untuk dipelajari. Ya. Kemudian ilmu yang terkait fardu kifayah seperti apa? Ulama menjelaskan seperti memahami teori-teori tajwid, ya, baca Quran. Ditanya, "Nun mati ketemu bab, buku bacanya apa?" Lupa, Ustaz. Lupa. Dikasih tahu, oh namanya ikhlas. Besok ditanya lagi, "Nun mati ketemu ya apa?" Ikhlas, Ustaz. Bukan idgham bi gunnah. Tahu teori-teori itu. Nah, ini disebut oleh para ulama mempelajarinya fardu kifayah. Termasuk juga menghafal Quran. Saya membaca di syarah kitab ini, membaca Al-Quran, menghafal Al-Quran. Kemudian ilmu terkait waris, ilmu waris ini juga fardu kifayah. Dalam satu kampung ada yang memahami satu dan cukup, ya. Tapi setiap waktunya harus ada. Ya. Nanti kita kemudian kalau terkait dengan waris dikonsultasikan, kita bertanya. Jadi jamaah sekalian Allah muliakan, ini yang perlu kita selalu minta sama Allah, sebagaimana Allah perintahkan kepada Nabi agar ditambahkan ilmu. Wa qur rabbi zidni ilma, ya Allah tambahkan ilmu. Dan di dalam surat Az-Zumar ayat 9 Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Qul hal yastawi alladziina ya'lamuuna wal ladziina la ya'lamuun." Katakanlah wahai Muhammad, apakah sama orang yang berilmu dengan orang yang tidak berilmu? Pertanyaan, apakah sama? Jawabannya tidak sama. Seperti kita ditanya, apakah sama antara hitam dan putih? Tentu jawabannya tidak sama. Gelap dan terang tentu tidak sama. Panas dan dingin tentu tidak sama. Jadi jawabannya sudah jelas.
ini disebut oleh para ulama dengan al-istifham al-inkari. Jadi pertanyaan yang semua orang juga tahu jawabannya dan tidak perlu dijawab gitu. Apakah sama antara orang berilmu dengan tidak berilmu? Tentu semua orang paham, tentu tidak sama. Dan orang yang bertanya tidak butuh jawaban. Tidak sama orang yang berilmu dengan orang yang tidak berilmu. Yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat. Allah akan mengangkat derajat orang-orang yang beriman dan orang-orang yang memiliki ilmu, darajat, beberapa keutamaan, beberapa derajat, beberapa kelebihan dibandingkan dengan orang yang tidak memiliki ilmu. Jadi ini ayat-ayat di dalam Al-Quranul Karim yang dicantumkan oleh Imam An-Nawawi rahimahullah alaihi, perintah Allah Subhanahu wa taala kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam dan seluruh umat Nabi untuk meminta ditambahkan ilmu oleh Allah Subhanahu wa taala dan keutamaan ilmu. Hadis pertama dari sahabat Muawiyah radhiyallahu taala qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man yuridillahu bihi khairan yufaqihu fid din, muttafaqun alaihi. Dari sahabat Muawiyah bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, siapa yang dikehendaki oleh Allah untuk mendapatkan khairan, kebaikan, yufaqihu fid din, maka Allah akan berikan pemahaman terhadap orang tersebut akan urusan agama. Nah, kemas sekali Allah muliakan. Coba dari hadis ini saya ingin mengajak kita semua untuk memandang jauh ke depan terkait dengan anak keturunan kita. Ya. Bahwa ada jaminan dari Allah. Nabi yang menyampaikan jaminan dari Allah bahwa apabila kita menginginkan kebaikan, bukan satu kebaikan, maka jalannya adalah lewat memahami hukum agama. Kita punya anak berapa? 3. Yang satunya spesialisnya ilmu ini. Yang kedua kecenderungannya kita tahu orang. Yang satu kira-kiranya anak ini kita arahkan kemana? Kita lihat, oh dia sudah ada kecenderungan untuk belajar tentang agama. Coba arahkan, ya. Karena pengalaman saya banyak bincang-bincang dengan beberapa jamaah. Anak yang satu di mana Pak? Di. Anak yang dua di mana? Di. Yang tiga dia. Mayoritas Pak. Ya, ini bukan berarti salah, Kebanyakan dari jamaah yang saya ngobrol gitu ya, berapa persen yang kemudian di antara anak-anak kita yang kemudian lewat mereka kita dapat investasi agama syariat, ya, agama, hukum-hukum syariat Allah, ilmu-ilmu yang berkait dengan ilmu syariat. Boleh silakan anak kita di satunya jadi apa Pak? Oh jadi dokter,
ilmu terkait dengan syariat Allah Subhanahu wa taala. Mungkin persepsi kita yang terbentuk oleh lingkungan atau keadaan atau apa yang kita lihat, khawatir nanti yang ini yang satunya sukses, yang keduanya sukses, yang satunya nanti khawatir nggak sukses. Betul nggak? Yang satu juga nanti wah kerja di sini, dan kalau dia jadi guru ajar agama, itu diskusi yang sering terjadi di keluarga. Dan jujur aja, namun di sisi lain saya bersyukur Allah Subhanahu wa taala bahwa dunia pendidikan kita hari ini subhanallah ya sudah lebih baik dan lebih bagus, ya, menyeimbangkan antara yang umum dengan yang agama. Alhamdulillah. Jadi ini jaminan dari Allah Jemaah lewat Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, man yuridillahu bihi khairan yufaqihu fiddin. Kalau kita ingin melihat ada orang yang betul-betul diberikan kebaikan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka Allah akan berikan pemahaman terhadap agama. Nah, kata yufaqihu ini perlu kita jelaskan. Ya, ini terbuka untuk siapa saja. Ya, siapa saja, anak siapa saja. Yang ingin diberikan pemahaman oleh Allah Subhanahu wa taala terhadap urusan-urusan agama. Yufaqihu dijelaskan oleh para ulama, maknanya adalah ilmu yang diamalkan. Dia memiliki ilmu tentang hukum-hukum Allah Subhanahu wa taala, kemudian ilmu ini diamalkan dalam hidupnya. Kemudian ilmu yang dia pahami menghantarkan pelakunya menjadi orang yang khasyah, takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi menyeimbangkan antara al-qaul wal amal. Dia yang menyampaikan juga dia mengamalkan ilmu itu. Ya. Ini orang yang disebut dengan faqih, ya. Faqih, ya, orang yang faqih fiddin, orang yang paham terhadap agama. Kemudian juga dijelaskan orang yang faqih dalam agama ini adalah orang yang mampu ketika membaca hadis, ketika membaca ayat, dia dapat memahami, kemudian kaitannya dengan hukum, dia dapat istinbat hukum. Istimbatnya dia dapat memahami hukum-hukum yang terkandung di situ. Nah, jadi bedakan nanti orang-orang yang faqih fiddin, yufaqihu fiddin, yang faqih dalam agama, dengan orang yang mohon maaf, dia menyampaikan saja, menyampaikan amar ma'ruf nahi munkar, ya, mengajak kepada kebaikan. Ya. Ayo kita sholat, ayo kita haji. Semua amalan-amalan ini baik, amalan istimewa. Ya. Nah, kepada kelompok yang ini kita tidak bertanya, Ustaz, apa hukum yang tentang ini? Bukan. Ya. Bagaimana hukum dalam perkara tertentu? Kita tidak minta dan tidak bertanya kepada kelompok ini. Terkait dengan hukum, kita bertanya kepada orang yang faqih fiddin, ya, orang yang betul-betul paham. Ya. Jadi ketika membaca hadis, ketika membaca ayat, dia paham. Oh, ini adalah makna larangan di dalam ayat ini, larangan makruh. Ya, paham ini makruh. Oh, larangan di sini itu adalah larangan haram.
muqayyad, artinya dia terikat. Oh, ini khusus seperti tadi. Ini perintah khusus. Ini perintah umum. Ya, paham? Nah, ini bertanya kepada orang yang faqih. Nah, yang dimaksud oleh Nabi SAW yang akan mendapatkan kebaikan-kebaikan itu adalah orang yang faqih. Yufaqihu bahasa hadisnya. Barang siapa yang dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa taala untuk mendapatkan kebaikan-kebaikan, Allah akan jadikan orang tersebut faqih dalam agama. Ya, paham dalam agama. Yang dimaksud dengan paham ini dia mampu tadi istimbat hukum, ini halal, ini haram, larangan ini maksudnya ini. Ya, perintah ini, perintah bukan wajib tapi perintah sunnah, dia paham. Karena di kita ini ada yang mengajak kepada kebaikan, menyeru untuk melakukan amal ma'ruf, kemudian nahi munkar. Kemudian ada orang yang takhasus dalam urusan agama. Nah, ini yang kita minta. Dan semoga di antara anak keturunan kita ada yang Allah jadikan faqih fiddin, yang paham tentang agama. Kalau mungkin level saya dulu, ya baru menyampaikan apa yang ditulis oleh ulama. Ya, kami terus membaca terus. Ya, maka Allah yang akan menjadikan kita faqih dalam agama. Ini jamaah sekalian Allah muliakan, kita berazam berniat dan berdoa semoga salah satu di antara anak keturunan kita itu yang faqih dalam agama. Jadi kalau ditanya ini hukumnya apa, paham hukumnya. Ya, ini ayat ini bicara tentang apa, paham. Ya. Disodorkan kitab kuning, oh, coba baca, paham dia. Oh, ini keriting ini nggak bisa baca. Ya. Jadi ketika disodorkan kitab yang tidak punya harakat, tahu kita tidak punya harakat. Kalau di pesantren dulu dikenal dengan istilah kitab kuning. Walaupun kertasnya bukan kuning, tapi dulu di pesantren itu sudah kitab kuning, kertasnya memang kuning. Ya. Istilah kitab kuning itu kitab yang tidak memiliki harakat, paham dia. Kenapa dibaca fathah, mudharakan? Oh, dia tahu ini fi'il madhi. Kenapa dibaca dhammah? Oh, ini namanya fi'il mudhari. Kenapa dibaca fathah, mansub? Oh, ini maf'ul. Mana kata kerja, mana objek, mana subjek, paham. Ya. Jadi orang yang nanti kemudian faqih, tingkat-tingkatannya jadi faqih. Jadi orang yang diberikan pemahaman oleh Allah Subhanahu wa taala terhadap agama ini dijanjikan oleh Allah dan Nabi sallallahu alaihi wasallam akan mendapatkan khairan, kebaikan. Dari membacanya pun kita faham. Jadi kalau saya bacakan hadisnya, man, siapa orang yuridillahu bihi, dikehendaki oleh Allah untuk dia khairan, mendapatkan kebaikan. Dalam hadis ini kata khair tidak menggunakan alif lam. Ya. Beda maknanya ketika nanti kalau menggunakan alif lam. Kalau dia menggunakan alif lam, kalimatnya disebut dengan kalimat nakirah, bersifat umum. Ya. Kalau menggunakan alif lam, bersifat khusus. Kenapa di sini tidak menggunakan alif lam? Nakirah bersifat umum, karena Allah akan berikan kebaikan yang banyak. Dari ilmu juga kita paham. Bahasa Arabnya ngantuk apa? Nu'asu. Di dalam
Ayat kursi, kalau kita baca terjemahnya, Allah tidak tidur dan tidak ngantuk. Di situ kalimat ngantuk bukan maksud. La ta'khudhuhu sinatun wala naum. Sinatun bukan diterjemahkan ngantuk. Karena kekurangan bahasa kita. Bahasa kita tidak mampu menerjemahkan makna daripada sinatun. Nah, kalau kita belajar tentang bahasa Arab yang kaitan untuk memahami hukum-hukum Allah, dapat kita bedakan. Oh, sinatun itu adalah sesuatu sebelum ngantuk. Kalau ada tingkatan sebelum ngantuk, ya disebut dengan sinat. Nah, kalau kita nyebutnya apa coba? Ya, liar. Coba terjemahkan Al-Quran. Allah tidak liar dan tidak. Oh, bingung. Liar itu bahasa mana? Nah, khusus dong. Orang yang Sumatera, liar itu apa ya? Tapi kalau kan itu bahasanya. Dari situ. Jadi jamaah sekalian Allah muliakan. Jadi pentingnya ilmu inilah yang menjaga syariat. Ya, menjaga syariat. Subhanallah. Kalau di antara anak keturunan kita nih, Allah jadikan orang yang faqih di memahami agama, yang menjaga syariat Allah. Ya. Coba kalau nggak ada dulu, ya para imam mazhab yang pertama siapa Pak? Imam Abu Hanifah. Imam yang kedua, imam mazhab siapa? Imam Malik. Yang ketiga, Imam Syafi'i. Yang keempat, Imam Ahmad bin Hanbal al-Hambali. Ya Allah, mereka ribuan tahun yang lalu mereka hidup sampai hari ini, ilmunya, warisannya dipelajari. Ini orang subhanallah. Man yuridillahu bi khairan yufaqihu fid din. Ya. Mungkin anak keturunan kita nggak akan sampai level mereka, tapi tingkatannya ya bisa memahami urusan-urusan agama. Iya. Oh, anak saya sudah selesai semua Ustaz, cucu. Ya, karena anak dengan cucu itu dalam pandangan agama satu paket Pak. Di antara anak-anak kita nih ternyata tidak ada di antara mereka yang faqih fiddin. Siapkan cucu kita. Ya. Ini udah punya cucu semua? Udah. Siapkan dulu. Ada di antara mereka yang memberikan cahaya bagi kita nanti masyarakat. Yarfa'illahu alladhina amanu, Allah akan angkat derajatnya. Cucu kita ternyata derajat surganya karena ilmunya tinggi. Ya, ayah saya mana? Kakek saya mana? Tuh levelnya di bawah banget. Tuh ditanya, kamu menyebabkan kamu punya level gini surganya apa? Ilmu. Oh, yarfa'illah, Allah angkat derajatnya. Terus dulu kamu tiba-tiba jadi orang alim enggak? Dan apa? Belajar. Terus yang biayai siapa? Kakek. Alhamdulillah. Ayah saya. Terus ayahmu dulu siapa yang biayai? Kakek. Jadi siapa yang punya saham akan dapat di situ. Apakah anaknya akan turun derajat surganya, atau ayahnya akan diangkat, kakeknya diangkat derajat surganya? Gak mungkin. Dengan rahmat Allah akan menurunkan derajat orang yang tinggi di surga, yang rendah akan diangkat derajatnya. Masya Allah. Jadi siapkan ini investasi terbaik Pak. Saya ingin membuka, mengajak ke semua, berapa anak kita, berapa cucu kita.
Jangan bangga hanya banyak cucu kan. Oh, cucu sudah banyak, alhamdulillah. Ya. Mohon maaf. Jangan tersinggung. Ya. Jangan ada yang tersinggung. Mohon maaf. Iya, anak kita subhanallah suksesnya bukan main. Anak pertama, anak kedua suksesnya bukan main. Anak ketiga, pas ayahnya meninggal dunia, sholatkan ayahnya. Bapak sedang terbujur, kaku, sudah menjadi mayat, pindah alam. Yang paling dia butuhkan adalah doa dari anaknya. Doa pertama, sholatkan doa pertama. Ayo, kalau ada anaknya di belakang kita, mau kiai, mau habaib, mau siapapun, gak berhak dia duluan. Siapa berhak duluan? Anaknya berhak duluan. Biarkan yang di belakangnya itu apapun gelarnya, apakah gelar di depan, gelar di belakang, udah front, doktor, kiai, ujungnya LCMA, PSD, apalah. Tapi kalau ada anaknya itu anaknya di imam, mengimami sholat jenazah orangnya, baru lain. Makanya orang fakir dalam agama itu nggak langsung dia mana anaknya, walaupun dia kiai baik, dia nanya mana anaknya. Oh, udah disolatkan sama anaknya, baru dia sholat. Ya, gelombang berikutnya, sholat yang kedua, sholat yang ketiga. Jadi siapkan ini prestasi terbaik. Wah, kalau punya saham untuk itu nggak rugi. Bapak sekarang dalam saham berapa di perusahaan? Dalam saham 10 miliar di perusahaannya teman kita. Satu lagi berapa miliar? 10 miliar. Di 10 perusahaannya berapa? 100 miliar. Amin. Buat pendidikan anak-anak kita. Tapi belum tentu. Oh, yang satunya alhamdulillah untung di situ. Yang kedua belum tentu. Yang ketiga belum tentu. Tapi kalau nanam saham lewat anak-anak kita yang soleh, yang paham agama, nggak akan pernah rugi. Nggak akan rugi di akhirat, nggak akan rugi. Pandangan kita aja di dunia mungkin, ya Allah. Ya. Jadi ini keutamaan ya, keutamaan ilmu. Orang yang akan diberikan kebaikan-kebaikannya dalam bahasa agama, bahasa Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, khairan, kebaikan yang banyak, Allah akan berikan pemahaman terhadap agama, faham, dia memiliki ilmu dan dia amalkan, faham ini halal ini haram, dia baca hadis hukum, dia baca Quran hukum. Ya. Insyaallah semoga dengan kajian kita ini Allah tambahkan kita ilmu. Nah, kalau kita hari ini adalah menuntut ilmu yang non formal, yang bagian dari mengamalkan perintah Allah Subhanahu wa taala. Ya. Rabbi zidni ilma, ya Allah tambahkan ilmu hadir di majlis ini. Sama seperti orang makan, Pak. Ya. Di depannya ada tukang sayur. Tukang sayur. Bisa nggak tukang sayur tiba-tiba lompat sendiri? Lompat sendiri. Gak perlu kita sendok, tiba-tiba lompat sendiri. Ah, kenyang. Udah. Ya. Yang kita harus ikhtiar, ambil dulu sendok makan. Inilah ilmu. Rabbi zidni ilma itu ada ikhtiar. Ya. Maksud kita adalah ya, setiap kajian kita hadir di majelis ilmu. Dan ilmu yang kita pahami, insyaallah Allah akan angkat derajat kita. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Walaupun derajatnya beda-beda nanti, ya derajatnya beda, sesuai dengan pemahamannya ya, yang Allah berikan. Tapi kita sudah mengamalkan perintah Allah untuk berusaha pada ilmi, menuntut ilmu. Allah berikan kita ilmu insyaallah taala. Tapi terus Allah muliakan, karena waktunya sudah cukup, kita
likulli maqamin maqal. Setiap momentum itu ada amalan yang tepat. Kalau kita di majelis ilmu, maka yang tepat itu adalah mendengarkan penyampaian ilmu. Itu lebih utama. Jadi kalau ada majelis ilmu dan kita ada di lingkungan majelis ilmu itu, maka lebih utama kita mendengarkan majelis ilmu. Jadi di waktu disampaikan ilmu, maka dengarkan. Karena ada sebuah makalah ucapan dari Ali bin Abi Thalib radhiyallahu taala anhu, saya bila mendengarkan ilmu walaupun itu kali yang 100, ya, ini yang 100 kali disampaikan sama orang, saya tetap dengarkan walaupun saya sudah tahu. Bukan untuk memahaminya, tapi untuk memuliakannya. Itu bahasa beliau, untuk memuliakan. Ya. Jadi bila ada penyampaian majelis ilmu seperti ini, maka lebih utama mendengarkannya. Beberapa kali saya ketika menyampaikan kuliah kultum Ramadan, ya, itu ada sejak Ramadan. Ketika saya menyampaikan kultum Ramadan, kalau ada jamaah yang beberapa kali saya pernah mengalami, dia duduk di saat pertama dan baca Quran, saya nggak segan-segan tegur. Ya, boleh baca Quran, tapi ketika itu disampaikan dengarkan. Kecuali dia belakang, dia punya majelis sendiri, belakang orang yang ingin, kita ingin khataman Quran, silakan, agak minggir. Tapi kalau dia duduk di saat pertama, ustaznya sedang menyampaikan kultum, yang lain dengarkan dia baca Quran, ini menyalahi adab dalam melakukan ibadah. Likulli maqamin maqal. Dua-duanya baik, dua-duanya ibadah. Tapi mana yang prioritas untuk kita lakukan? Ya. Saat ini yang mendengarkan ilmu, itu satu, memuliakan ilmu. Jangan, okelah nggak memuliakan ustaznya, tapi muliakan ilmu yang disampaikan. Ya. Kemudian apabila selesai penyampaian ilmu, nanti misalnya kemudian melanjutkan bacaan tilawah Al-Quran. Jadi muliakan ilmu ketika memang di momentum suasana keadaan yang memang harus muliakan. Kita nggak menyalahkan ketika menyampaikan dan tilawah nggak apa-apa, tapi mungkin ambil posisi yang dia ingin tilawah, gitu. Bayangkan kita menyampaikan dulu depan baca Quran gimana? Bukan pribadi kita, tapi bagaimana kita menghormati ilmu. Jadi utama mendengarkan majelis ilmu. Saya itu dulu tidak baca Al-Quran. Begitu ya. Allahu a'lam bishawab. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Yang disampaikan Pak tadi bahwa untuk nasihat Allah kepada hambanya, hamba tersebut diberikan pemahaman agama, kemudian bisa mengamalkan, syukur kalau bisa mendakwakan. Nah ini memang kadang-kadang ketika kita di lapangan Pak Ustaz, banyak kawan kita yang seperti itu akhirnya lupa dengan kondisi ekonomi, tidak punya pekerjaan tetap. Akhirnya apa? Jadi keluarganya menuntut untuk cerai. Nah, ketika menghadapi orang yang seperti ini, apakah pertama dia salah? Kemudian yang kedua, bagaimana solusinya supaya dia tetap dalam koridor agama? Kadang-kadang dia malah kubur, dia tidak mau melaksanakan agama. Terima kasih Pak. Assalamualaikum. Tentu tidak boleh kita membenturkan antara satu kewajiban dengan kewajiban yang lainnya. Kita nggak boleh pertentangkan, nggak boleh kita benturkan, mengatakan saya cari nafkah. Nah, kita nggak punya kesempatan untuk menuntut ilmu dan menyampaikan kebaikan. Juga nggak boleh mengatakan karena saya menyampaikan kebaikan, berdakwah, menuntut ilmu, mengabaikan tanggung jawab. Nggak boleh dibenturkan. Ya, kedua-duanya harus di
Idealnya kan begitu. Kedua-duanya harus dijaga. Karena kedua-duanya merupakan kewajiban. Menuntut ilmu, talabul ilmi, fardhatun ala kulli muslimin wa muslimatin. Fardu itu satu hal yang wajib. Kemudian kewajiban yang lain seperti anfusakum wa ahlikum nar, jaga dirimu dan keluargamu dari siksa api neraka. Bentuk menjaga keluarga itu banyak, mengajarkan agama, menjaga nafkahnya dan seterusnya. Tapi keduanya tidak boleh didahulukan. Kedua-duanya harus dijaga. Bagaimana cara menjaganya? Ya kita yang harus pandai-pandai menjaga kedua tersebut. Gitu. Nggak boleh. Jangan untuk ilmu, jangan berdakwah sama dengan keluarga. Nggak boleh. Atau udah yang penting kamu dakwah keluarga. Nggak boleh juga. Kedua-duanya harus dijaga. Itu. Nggak boleh satu kita abaikan, kita fokus kepada yang satunya. Dua-duanya harus dijaga. Kemudian pentingnya kita melihat al-awlawiyat, prioritas kan dalam agama. Ya. Mana di bulan ini yang prioritas mana? Karena beda bulan ini prioritasnya dengan bulan depan, atau tahun ini prioritasnya dengan bulan depan. Siapa tahu tahun depan prioritasnya adalah dakwah dan cukup buat keluarga dia dakwah. Bisa jadi tahun ini prioritasnya adalah mencari nafkah dulu. Ya. Cari nafkah prioritasnya tahun ini karena memang kebutuhannya, sehingga dia tunda dakwahnya. Ya. Jadi kedua-duanya harus dijaga. Adapun kemudian kalau istrinya, keluarganya rela, ya saling meredai, itu kembali kepada pribadi. Ya, tapi keduanya adalah perintah Allah untuk dijaga. Ya, begitu ya Pak. Barakallah. Pertanyaan terakhir. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Pertanyaannya, apabila ada yang sekarang ada ilmu yang hampir punah, ya? Ilmu yang jarang orang pelajari itu ilmu waris. Iya, betul. Sekarang di DPR lagi dibahas kalau waris itu akan sama baginya. Ini sudah ada mulai di DPR ini. Nah, sekarang apabila masyarakat simpulkan tidak ada satu orang pun yang tahu ilmu furu' itu ilmu waris, bagaimana kita hukumnya, kita apakah berdosa? Ya. Masya Allah. Berdosa semua nanti ini. Ya. Dalam kitab fikih itu dalam satu kampung. Ya. Nah, batasan kampung di mana dulu nih? Artinya bahwa ketika kita ingin bertanya tentang satu hukum tadi, tentang waris, kita kemudian tidak bisa bertanya karena tempat kita bertanya sudah tidak ada. Di kampung itu tidak ada yang paham tentang itu. Maka semua penduduk kampung itu berdosa kalau tidak paham. Ya. Sekarang diberkati dalam satu kampung, enggak usah kita bisa bertanya, ada di KSD yang paham, oke. Nanti Google lah, karena bisa akses untuk bertanya. Ya. Adapun kemudian hukum waris diganti dengan bukan hukum syariat, kemudian dibagi rata. Sedangkan Al-Quran mengatakan lidzakari mithlu hadzil unthayain, bagi laki-laki itu mendapatkan dua bagian perempuan. Itu nasnya qat'i, nggak bisa diubah, nggak bisa diubah dengan alasan apapun. Nah, bagaimana kalau dibagi rata? Boleh, juga boleh, disebabkan kalau semuanya taradi. Jadi hukum waris ini sebenarnya ketika ditentukan bagian-bagiannya untuk menjaga hak agar tidak ada yang terzalimi. Adapun umpamanya semua ahli waris mengatakan kami redha, kami ikhlas, udah bagi rata aja, itu hukum tertingginya. Yang lainnya bilang alhamdulillah kita diberikan kehidupan yang layak, bagus. Kedua kakaknya juga lagi, adik perempuannya ya tidak seberuntung kakak-kakaknya laki-laki. Kakaknya bilang udah kita bagi rata aja, redha semua, redha, itulah hukum tertinggi itu.
Nah kalau ada yang nggak redha baru bagi sesuai dengan nanti dengan porsi masing-masing. Artinya Allah letakkan hukum itu agar tidak ada yang terzalimi. Nah kalau semuanya kemudian mengambil opsi dan semuanya redha, tidak ada yang dipaksa, tidak ada yang terzalimi, sudah bagi berkat adik kita perempuan kasih rata aja, boleh nggak? Boleh, boleh kasih rata boleh, tapi dengan kesepakatan. Tapi ada juga sebabnya, nggak boleh kalau masih ada janin yang dikandung. Nah, di janinnya nih, mohon maaf, bapaknya meninggal, kemudian ternyata yang anak pertama udah akil balik, ya kan? Ada yang kedua akil balik, yang pertama laki-laki, yang kedua perempuan. Nah, ternyata masih ada yang dikandung. Kata ulama tidak boleh bagi rata, karena kita belum tahu ini. Walaupun belum bisa ditanya, maka bagi sesuai dengan waris. Ustaz di sini tidak perempuan, ada caranya. Islam itu berikan solusi, kasih hibah. Ya, ibunya masih punya, ya nggak bisa kasih hibah buat anaknya. Atau bapaknya jangan umur saya sudah sekian, ya sunatullahnya. Kalau umur sekian ya udah makin dekat, akhirnya dia hibah dulu pada anak-anaknya, kasih hibahnya anaknya, kasih hibah. Nanti yang sedikit ini kadang bagi sesuai dengan warisan. Karena ayahnya paham nanti ini kalau saya warisan semuanya, anak yang perempuan umpamanya kehidupannya tidak semujur, ya kakaknya, maka dikasih hibah dulu. Boleh nggak? Boleh. Kasih hibah semasa hidup. Gitu. Ya. Jadi hukum waris termasuk fardu ain. Kalau sudah ada yang paham, maka gugur kewajiban yang lain. Bertanya kepada yang paham. Gitu. Barakallahu cukup. Mudah-mudahan kajian kita pagi hari ini menambah ilmu dan wawasan keislaman kita, dan kita memiliki semangat untuk mempersiapkan anak kita atau cucu kita, salah satu mereka fakih terhadap agama. Insyaallah, amin. Ya Allah ya Rabbal alamin. Kita juga doa kepada majelis, subhanallah wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassallallahu ala